Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih di bab firman Allah Subhanahu wa taala, Surat Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Masuki kepada riwayat ketiga, yakni dari riwayatnya asarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Akhrajahu Abdur Razzaq wa Ibnu Abi Syaibah wa Tabarani wa sahahu Al-Albani fil Irwa. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu terkait dengan yakni hadis yang sebelumnya juga dan di dalam bab ini yang serupa, yaitu untuk menjauhkan diri dari perbuatan menyekutukan Allah sekecil-kecilnya. Beliau mengatakan, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan Allah, dengan berdusta lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah dan berkata jujur. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di sini bukan sedang ingin membenarkan sumpah dusta atau sumpah palsu, namun ingin beliau tunjukkan betapa besarnya bersumpah dengan selain Allah. Karena sudah diketetapan, sudah ada dalam ketetapan agama ini, syariat ini, dan berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa sumpah palsu atau sumpah dusta itu termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu atau al-qauluz zur, perkataan dusta dalam sumpah. Ini termasuk dosa besar, bahkan dusta saja sudah termasuk dosa besar. Perkataan dusta saja sudah termasuk dosa besar, apalagi bersumpah dengan nama Allah dan berdusta, maka sangat besar. Namun itu dibandingkan dengan dosa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh itu masih lebih kecil, lebih ringan. Maknanya bahwa bersumpah dengan selain Allah ini dosanya lebih besar daripada bersumpah dusta. Oleh karena itu beliau mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi shadiqan. Aku bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, dengan zat Allah dalam keadaan berdusta itu lebih aku sukai daripada aku berdusta dengan selain Allah dalam keadaan berkata benar. Asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini beliau mengatakan, la an ahlifa, lam di sini lamul ibtida. Lamul ibtida yakni huruf lam yang dinyatakan di awal kalimat. Wa an di sini la an di sini an masdariyah. Sehingga maknanya an ahlifa ini muawwal mubtada takdiruhu li halafi, la halafi billah. Sehingga makna an ahlifa, sumpahku kepada Allah, itu kalau dimaknai secara menggunakan masdarnya. Ahabbu ilayya maknanya lebih aku sukai, ini khabarul mubtada. Kalau lam di sini lamul mubtada, kemudian di sini ahabbu ilayya ini khabarul mubtada. Wa nadhiru dzalika fil Qur'an qaulihi ta'ala wa antasumu khairul lakum. Lam itu untuk membuka, kemudian an ahlifa itu masdar mubtada'nya, mubtada dari masdar muawwal. Seperti juga pada firman Allah wa antasumu ini juga an masdariyah, sehingga siyamukum itu khairul lakum. Antasumu khairul lakum, kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Yakni maksudnya ketika kalian berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagi kalian. Sehingga maknanya antasumu siyamukum khairu wa siyamukum khairul lakum, dan bahwa puasamu lebih baik bagimu. Ini
makna daripada an, yakni an masdariyah, sehingga maknanya ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada, yakni ini menjadi khabarnya. Wa antasumu khairul lakum sebagai khabarnya, mubtada'nya wa antasumu, yakni masdar muawwal. Qauluhu kadiban ini hal min fa'il ahlafa. Perkataan Abdullah bin Mas'ud mengatakan wa la'an ahlifa billahi kadiban, dan aku bersumpah dengan zat Allah kadiban. Kadiban artinya hal artinya menunjukkan arti keadaan ketika dia bersumpah, yaitu dalam keadaan berdusta. Ini namanya hal di sini halnya fa'il, pelaku, yaitu pengucapnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini penjelasan secara nahwi atau i'rabnya ataupun nahwunya, kedudukan masing-masing dari setiap kata di dalam kalimat, untuk menunjukkan, yakni untuk bisa memahaminya dengan secara benar. Perkataan sekarang masuk kepada penjelasan dari makna ucapan Abdullah bin Mas'ud ahabbu ilayya, ini adalah termasuk min babit tafdil alladzi laisa fihi syai'un minal janibain, yaitu bab tentang pengutamaan, alladzi laisa fihi syai'un minal janibain, yang tidak ada sisi lain dari kata-kata maknanya, tidak ada yang lebih aku cintai. Kalau kata ismu tafdil itu seringkali digunakan kamu lebih besar dari fulan, pembandingan. Maka di sini juga bahwa aku lebih suka bersumpah dengan nama Allah berdusta daripada aku bersumpah dengan selain Allah berkata jujur. Nah, di sini artinya mengutamakan yang lebih tinggi dari dua sisi. Jadi sehingga dia yang paling tinggi, ahabbu itu lebih dicintai. Dan wa hadza nadirun fil kalam, dan ini jarang diucapkan di dalam percakapan. Lianna tafdil fil asli yakunu fihi al ma'na sabitan fil mufaddal wa fil mufaddal alaih, fil mufaddal wal mufaddal alaih, wa ahyanan fil mufaddal duna al mufaddal alaih, wa ahyanan la yujadu fil janibain. Fa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu la yuhibbu la hadza wa la hadza walakinnal halafa billahi kadiban ahwan alaihi minal halafi ghairi shadiqan. Apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini semacam ahabbu ilayya dalam ungkapan ini untuk menunjukkan dua sisi yang mana yang lebih baik. Yang sesungguhnya di sini tidak ada yang disukai kedua-duanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Bersumpah dusta dengan nama Allah tidak beliau sukai, dan apalagi bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan jujur pun lebih tidak disukai. Namun di sini hanya untuk mengungkapkan bahwa dosa dari bersumpah dengan selain Allah itu jauh lebih besar daripada dosa bersumpah dengan nama Allah yang ia berdusta. Padahal ini juga termasuk dosa yang sangat besar, termasuk min akbaril kabair, termasuk min dosa-dosa besar yang terbesar. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak menyukai keduanya, akan tapi bersumpah dengan nama Allah berdusta itu masih lebih ringan dosanya bila dibandingkan dengan bersumpah kepada selain Allah berkata jujur. Fal halafu kadiban billah muharram min wajhain. Bersumpah dusta dengan nama Allah itu diharamkan dari dua hal, dari dua sisi. Annau kadibun, bahwa bersumpah dusta itu sudah merupakan perkataan dusta, dan dusta itu sendiri sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anna hadzal kadiba qurina bil yamin. Terlebih lagi bahwa kedustaan di sini dibarengi dengan bersumpah. Fal yamin ta'dhimun lillah azza wajal. Bersumpah itu adalah bentuk pengagungan terhadap Allah azza wajal. Fa idza kana ala kadhibin sara fi syai'un min tanakkusin lillah azza wajal haitsu ja'ala ismahu muakkadan li amrin kadhibin. Maka ketika sumpah dalam mengagungkan Allah itu dibangun di atas kedustaan, sara fi syai'un min tanakkusin lillah, maka berarti ini mencatati Allah Subhanahu wa taala. Haitsu ja'ala ismahu muakkidan li amrin kadhibin, karena menjadikan nama Allah sebagai penguat untuk suatu urusan dusta. Maka berdusta dengan nama Allah, dengan sumpah atas nama Allah itu dosanya sangat besar sekali.
Walidzalika kana al-halaf billahi kadiban 'inda ba'di ahli ilmi min al-yaminil ghamus allati taghmisu sahibaha fil ismi thumma fin nar. Oleh karena itu, bersumpah dengan nama Allah berdusta menurut sebagian ulama termasuk al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu yang menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa kemudian ke dalam neraka. Ammal halafu bi ghairillahi shadiqan, adapun bersumpah dengan berkata jujur tapi dengan selain nama Allah, fa huwa muharramun min wajhin wahidin wa huwa syirku, maka diharamkan hanya dari satu sisi karena ia bersumpah dengan selain nama Allah, dan itu adalah kesyirikan. Sebagaimana hadis yang lalu, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah atau dengan selain zat Allah, maka sungguh dia telah kufur atau dia telah syirik. Lakin sayyi'atu syirki a'dham min sayyi'atil kadhib. Akan tapi dosa syirik itu lebih besar daripada dosa berdusta. Wa a'dham min sayyi'atil halaf billahi kadiban, dan lebih besar dosanya dari dosa bersumpah dengan nama Allah tapi berkata dusta. Wa a'dham minal yaminil ghamus, dan bahkan lebih besar lagi dosanya dari bersumpah palsu. Idza qulna, kalau kita katakan innal halafa billahi kadiban minal yaminil ghamus, kalau kita mengatakan bahwa bersumpah dengan nama Allah berdusta itu termasuk al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Li'anna syirka la yughfar, karena dosa syirik itu tidak akan pernah diampuni kecuali dengan taubat. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 116. Wa ma arsalallahu rusul wa anzalal kutub illa liibtali syirik, dan tidaklah Allah mengutus para rasul dan tidak pula Allah menurunkan kitab-kitab melainkan liibtali syirki, untuk memerangi syirikan, untuk menghapuskan kesyirikan. Fahuwa a'dhamud dzunub, karena dosa syirik itu adalah dosa-dosa yang paling besar, yang tidak ada dosa lain yang mengalahkan daripada dosa syirik, meskipun itu termasuk syirik kecil. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la dzulmun adzim, sungguhnya dosa syirik itu adalah aniaya yang besar, yaitu dosa yang sangat besar. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyudz dzambi a'dham, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, ayyudz dzambi a'dham, dosa apakah yang paling besar? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menyekutukan Allah, engkau membuat tandingan bagi Allah padahal Allah telah menciptakanmu. Engkau menjadikan sesembahan lain selain Allah padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan bukan yang kamu sembah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tafsir bab firman Allah tabaraka wa taala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab kaunu syirki akbahud dzunub wa bayanu a'dhamiha ba'dahu, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Syirik wa syirku mutadamminun lil kadzib, kesyirikan itu sendiri sudah membentuk kedustaan. Kesyirikan itu sendiri sudah mengandung kebohongan. Fa innal ladzi ja'ala ghairallahi syarikan lillahi kadzib, karena sungguhnya orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sebagai sekutu bagi Allah, maka dia telah berdusta. Karena Allah tidak pernah membutuhkan sekutu, kemudian dia menempatkan seorang sebagai sekutu bagi Allah Azza wa Jal, maka dia telah berdusta, mendustakan Allah Azza wa Jal. Bal min akdabil kadibin, bahkan termasuk kedustaan yang paling besar. Lianna Allah la syarika lahu, karena Allah tidak ada sekutu baginya. Allah tidak membutuhkan seorang sekutu pun di dalam penciptaan alam semesta dan pengaturan alam semesta, apalagi dalam penyembahan. Ini makna daripada Athar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu
la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Kemudian riwayat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih, akhrajahu Abu Dawud min hadits Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa sahahahu Al-Albani fi sahih Sunan Abi Dawud. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadisnya Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dan disahihkan oleh Al-Albani radhiyallahu ta'ala Al-Albani dalam sahih Sunan Abi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di sini, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Jangan kalian mengucapkan masya Allah wa syaa fulan, apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang si fulan kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang si fulan kehendaki. Jangan mengatakan yakni perkataan apa yang Allah kehendaki dan apa yang dikehendaki si fulan. Kata-kata yang dilarang di sini ada pada huruf wawunya. Masya Allah wa syaa fulan. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan kata-kata inilah yang mempersekutukan dua hal. Walakin qulu ma syaa Allahu thumma syaa fulan. Akan tetapi ucapkanlah olehmu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Apa yang Allah kehendakilah itulah yang bakal terjadi. Kemudian apa yang kamu kehendaki mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Apa yang dikehendaki oleh si fulan maka ia mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Kata-kata summa menunjukkan yakni bahwa kehendak fulan itu sangat bergantung dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak setara. Namun kalau dikatakan apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang menjadi kehendak si fulan, maka ini menyetarakan kehendak si fulan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah hal yang termasuk ke dalam kesyirikan. Meskipun itu kecil, namun itu termasuk kesyirikan dan syirik itu adalah dosa besar. Maka perintahnya summa syaa fulan, kemudian barulah kamu katakan kehendak si fulan, mengikuti kehendak si fulan, yang kehendak si fulan ini mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadisnya Hudzaifah radhiyallahu anhu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqulu, artinya jangan. Wa li hadza jazamal fi'la ba'daha bi hadfin nun. Oleh karena itu dikuatkan penegasan lam nahyah, lam larangan. Huruf la itu ada dua fungsi, yang artinya tidak dan artinya jangan. Kalau artinya tidak hanya sebagai informasi, hanya bentuk pemberitaan. Tapi kalau artinya la di sini artinya larangan, maka maknanya jangan. Jangan mengisyaratkan penegasan, sehingga bentuk penegasan diketahui bahwa lam di sini adalah lam larangan, yaitu dengan dihapuskannya huruf nun pada kata taquluna. Aslinya taquluna, karena ini larangan. Karena ini larangan, maka kata-kata taquluna itu hilang huruf nunnya, menjadi la taqulu, yang artinya janganlah kalian berkata. Sehingga makna janganlah kalian berkata itu sebagai bentuk larangan, penegasan. Beda kalau dikatakan tidak, kalian tidak mengatakan, maka informasi. La taquluna masya Allahu wa syaa fulan. Ini bentuk kalimat ini kalau dikatakan seperti itu, kalian tidak mengatakan Allah apa yang Allah kehendaki dan apa yang dikehendaki si fulan. Ini kata la taquluna menjadi informasi saja, berita saja. Namun kalau dikatakan la yang artinya larangan, la taqulu, nunnya dihapuskan, diganti dengan alif. Wawul jamaah di sini namanya. Wawul jamaah di sini namanya. Maka di sini diganti, dilarang. Masya Allah wa syaa fulan. Wal illa fi dzalika anna al wawa taqtadi taswiyatal ma'tufi bil ma'tufi alaih.
Larangannya di sini ada pada kata-kata masya Allah wa sya'a fulan. Disinilah penyakitnya yang harus dihilangkan. Disinilah yang dilarang, yaitu karena huruf wawu, huruf wa yang artinya dan, ini menyamakan dua sisi yang dihubungkan. Kata dan atau wawu itu adalah kata penghubung, dan kata penghubung wawu ini menyetarakan kedua hal. Seperti contohnya Muhammad wa Ali dhahaba ilal masjid. Muhammad dan Ali. Muhammad dan Ali ini setara, mereka kedudukannya sama-sama pergi ke masjid. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Berangkatnya bareng, tidak ada jeda antara kedua. Tapi kalau dikatakan Muhammad summa Ali dhahaba ilal masjid, yang pergi duluan Muhammad, baru kemudian disusul oleh Ali. Nah, ini ada perbedaan perkataan summa dengan wa. Demikian pula di sini masya Allah summa sya'a fulan, maka di sini menempatkan apa yang Allah kehendaki, baru kemudian apa yang si fulan kehendaki mengikuti kehendak Allah azza wa jalla. Fayakunul qail, maka apa yang diucapkan oleh pengucap yang menggunakan huruf wawu masya Allah wa syi'ta, sehingga apa yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki, ini dia melakukan menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya. Disinilah letak kesyirikannya. Wa hadza syirkun. Summa in i'taqada anna al-makhluqa a'dham min al-khalq, apalagi kalau sampai menganggap si makhluk ini lebih besar, lebih kuat dari sang penciptanya. Au annau musawin lau, atau ia menyamakan Allah dengan makhluknya, fa huwa syirkun akbar, maka ini menjadi syirik besar betul-betul. Kalau syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa in i'taqada annahu aqal fa huwa syirkun asghar. Kalau dia menganggap bahwa makhluknya itu lebih kecil tapi lebih kecil dari Allah, maka ini syirik kecil. Kemudian perkataan yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan, akan tetapi katakanlah oleh kalian apa yang Allah kehendaki kemudian apa yang dikehendaki si fulan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penggunaan lafaz yakni masya Allah wa syaa fulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan lafaz yang dibolehkan, yaitu masya Allah summa syaa fulan. Lianna summa litartibi wa tarahi, karena kata summa itu kata penghubung yang sifatnya pengurutan, yaitu pengurutan dan ada jeda di situ, pemberian jeda, tidak langsung, sehingga ini menunjukkan tingkatannya adalah kehendak Allah. Kemudian si fulan ini kehendaknya mengikuti kehendak Allah azza wa jalla. Fatufidu annal ma'tufa aqal martabatan minal ma'tufi alaihi, sehingga kata masya Allah, Allah di sini kedudukannya lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan yang dimaktufkan. Al-maktuf alaih, yang dimaktufkan, yang dihubungkan atau yang dijadikan dihubungkan, yaitu summa sya'a fulan, sehingga kedudukan fulan, kehendaknya fulan ini di bawah kehendaknya Allah azza wa jalla, dan ini mengisyaratkan tingkatan kehendak Allah tidak tertandingi dengan kehendak siapapun, dan kehendak selain Allah itu mengikuti kehendak Allah tabaraka wa taala. Adapun binisbah li qauli masya Allah fa syaa fulan, wal hukmu fiha anna murattabatun baina martabatun baina martabatil wawi wa martabatis summa, fa hiya takhtalifu an summa bi an summa litarahi wal fa litta'kid wa tawafuq summa bi anna litartib fa dhair anna jaizah. Adapun menggunakan kata fa masya Allah fa syaa fulan, maka hukum penggunaan huruf fa di dalam kalimat ini, maka sungguhnya fa di sini adalah satu kedudukan di antara kedudukan wawu dan kedudukan summa. Wawu dan summa, tengah-tengahnya adalah fa. Kenapa? Karena
Fa ini berbeda dengan summa, karena summa itu untuk menunjukkan adanya jeda, dan kalau fa itu yang sesudahnya. Maka tawafuk summa bi anna li tartib, yakni ada kesesuaian di sini antara summa dengan fa, sama-sama berurutan. Kalau penggunaan summa itu ada jeda, kalau fa itu masih lebih dikit, sehingga dikatakan masya Allah fa sya'a fulan, apa yang Allah kehendaki maka apa yang dikehendaki si fulan. Ini ada jeda sedikit, maka masih dikategorikan boleh. Walakin at-ta'bir bi summa aula, namun menggunakan dengan kata summa itu lebih utama, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengajarkannya summa sya'a fulan, masya Allah summa sya'a fulan. Yakni ketika kita ingin berserahkan dalam hal ini kepada seorang, maka kita mengatakannya, ya ini terserah Allah, kemudian engkau. Saya serahkan urusan ini, yakni kepada Allah, kemudian kepadamu. Maknanya tidak menyerahkan sepenuhnya kepada si fulan, namun menyerahkannya kepada Allah, baru kemudian kepada kamu. Maka ini isyaratnya bahwa kita tidak dibenarkan menitipkan sesuatu kepada manusia tanpa lebih dahulu menyerahkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya sudah, baik urusan ini saya serahkan kepada Allah, kemudian saya serahkan kepada kamu, kamu yang mengurusnya. Nah ini bayangkan ucapan-ucapan serupa ini di dalam kehidupan kita sering kita abaikan, sehingga sering kita tanpa sadar mengucapkan kalimat-kalimat syirik. Kalimat-kalimat syirik, meskipun itu termasuk syirik kecil. Di sini memang kita dituntut untuk selalu menjaga lisan kita, hati kita, dan perilaku kita agar selalu di atas ajaran tauhid. Allahul musta'an. Wali'annahu abyan fi idharil farqi bainal khaliq wal makhluk. Juga kata summa itu lebih tegas, lebih nyata, lebih jelas membedakan antara al-khaliq Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan kita sebagai makhluk ataupun selain Allah sebagai makhluknya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini, isbatul masyiah lil abdi, bahwa manusia itu punya kehendak, dan ini ada ditetapkan oleh syariat, karena Nabi mengatakan masya Allah walakin qulu masya Allah thumma sya'a fulan. Allah berkehendak, Allah lah yang berkehendak, kemudian si fulan berkehendak. Maka di sini menetapkan bahwa hamba, seseorang manusia itu juga punya kehendak. Akan tapi kehendak manusia tidak mutlak. Kehendak manusia tunduk di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kali ini berdasarkan perkataan itu. Dan ini menjadi bantahan bagi kaum Mu'tazilah, bagi kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah yaitu siapa? Kaum Jabariyah mereka yang mengatakan manusia tidak punya kehendak, semua kehendak Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Nah, di sini kesalahannya. Di sini kesalahannya. Mereka mengatakan innal abdala masyiata lahu wal ikhtiyara. Orang-orang Jabariyah mengatakan manusia tidak punya kehendak sama sekali dan tidak punya pilihan dalam hidupnya. Ia tergantung dengan kehendak Allah secara mutlak. Maka ini tidak benar. Allah yang berkehendak dalam segala hal, namun manusia makhluk punya kehendak, meskipun kehendak makhluk itu tergantung dengan kehendak Allah. Maknanya apa? Kita ada keinginan sesuatu, ingin melakukan ini dan itu, tapi kalau bukan kehendak Allah, maka apa yang menjadi keinginan kita tidak akan tercapai, tidak akan terlaksana. Maka di sini manusia punya kehendak, namun kehendak manusia tidak mutlak, dia sangat terikat dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita diberi pilihan di dalam hidup ini mengikuti kebenaran atau kebatilan, dan Allah telah menentukan balasan bagi setiap perbuatan. Yang baik dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dengan buruk. Maka bila seseorang ia hanya mengikuti keburukannya, maka dia berdosa, dia bertanggung jawab. Kalau manusia tidak punya kehendak, maka Allah zalim seandainya Allah menghukum hambanya berbuat dosa.
Karena dia akan beralasan, saya tidak punya kehendak ya Allah, semua kehendak-Mu, saya berbuat buruk ini juga kehendak-Mu, maka di sini dosanya. Tapi kalau seandainya kita memegangi yang benar yang ditetapkan oleh syariat, bahwa manusia punya kehendak, dia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan perbuatannya, yakni apakah dia mau melakukan yang baik atau melakukan yang buruk. Maka ketika dia berbuat baik, benar-benar perbuatan dia, kehendak dia dengan kehendak dari Allah Azza wa Jalla pula, dan dia akan mendapatkan balasan kebaikannya. Sebaliknya ketika dia berbuat keburukan, maka dia yang harus bertanggung jawab dan dia harus menerima sanksi dari keburukan yang dilakukannya, karena dia telah melanggar perintah Allah. Dan Allah berkehendak bagi hambanya, mau melakukan baik maupun buruk, Allah akan berikan jalan bagi mereka sebagaimana Allah telah memberikan kehendak bagi mereka. Yang kedua, annahu yanbaghi liman sadda 'alan nasi baban muharraman ay yafta lahu al-babal mubah. Di sini kalau kita melarang seseorang dari satu perbuatan, hendaknya juga memberikan jalan pilihan, jalan keluarnya. Jangan melarang saja tanpa memberikan jalan keluarnya. Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta atau Masya Allah summa sya'a, Nabi memberikan pilihan. Jangan lakukan ini, tapi Nabi memberikan jalan keluar, yaitu katakanlah oleh kalian Masya Allah summa sya'a fulan. Ini hanya sebuah contoh, sebuah kaidah, menjadi sebuah prinsip. Kalau kita melarang seorang dari perbuatan bid'ah, kita ajarkan kepada mereka perbuatan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di setiap bid'ah itu ada sunnah, artinya ada lawan yang menjadi sunnah. Yang lawan dari bid'ah ini yaitu yang sunnah. Kita dilarang membaca zikir ini setelah sholat, kita diajarkan zikir ini yang dibaca setelah sholat. Kita dilarang melakukan ini setelah perbuatan ini, di situ kemudian kita harus menunjukkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian seterusnya, seperti kita tidak ada dalil yang menunjukkan dibolehkannya kita kirim bacaan Fatihah ataupun selainnya, namun kita diajarkan untuk mendoakan, memohonkan ampunan bagi orang-orang yang hendak kita doakan. Dan itu banyak sekali. Dan yang contoh yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, akan tapi ucapkan oleh kalian unzurna. Padahal ra'ina, awasilah kami. Padahal maknanya sama. Namun orang Yahudi suka mengucapkan kalimat ra'ina dengan maksud yang lain, yang mengada dalam bahasa mereka sebagai penghinaan. Oleh karena itu orang-orang yang beriman dilarang untuk mengikuti perkataan orang Yahudi yang suka menggunakan kata ra'ina, yang maksudnya bukan awasilah kami, lihatlah kami, tetapi maksudnya dengan maksud yang lain. Sehingga Nabi Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengucapkan undurna, ya Allah perhatikanlah kami, lihatlah kepada kami. Ini ketika makna mengatakan, ketika Allah melarang mengucapkan ra'ina, Allah memerintahkan untuk mengucapkan undurna. Wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ji'a lahu bitamrin thumma istara bidarahim junaiban ay tamran jayyidan farashadu ila tariqil mubahi hina nahu 'anil tariqil muharram. Oh, astagfirullahaladzim. Lamma ja'alahu bitamrin jayyidin wa akhbarahu al-ati bi annahu akhadha sa'a bi sa'aini wa sa'aini bi salisa qala la taf'al walakin bi'al jam'a bid darahim thumma ishtari bid darahim junaiban ay tamran jayyidan. Di sini pernah ada seorang yang menghadiahkan kepada Nabi sebuah kurma yang bagus kualitasnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa kurma ini kurma bagus ini diperoleh dengan membayar 2 sok kurma. Ini satu kurma sok bagus yang dibeli dibayar dengan 2 sok kurma atau 3 sok kurma yang kualitasnya rendah di bawahnya. Maka di sini Nabi melarang, tidak boleh kita jual beli kurma ataupun beras yang bagus, misalnya beras yang kualitasnya bagus dengan 2 kali lipat dari beras yang kualitasnya sedang ataupun yang di bawahnya. Tapi Nabi SAW membuatkan cara yang benarnya, yaitu memberikan jalan keluarnya, yaitu jual dulu kurmamu yang jelek ini, kemudian belikan dengan uang yang kamu miliki, membeli kurma yang bagus.
Jual dulu, setelah jual kemudian pergi kamu beli dengan kurma yang baik. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan, yakni untuk memberi jalan yang benar dari jalan yang salah. Ketika melarang sesuatu yang haram, Nabi selalu menunjukkan yang halalnya, yang mubahnya. Fi hadza faidatani azimatani, dari sini maka didapatkan dua faedah yang besar. Yang pertama, penjelasan kesempurnaan syariat dan universalitas syariat. Artinya syariat ini meliputi segala aspek, tidak hanya dalam akidah, juga dalam muamalah dan juga dalam akhlak, dalam seluruh sisi kehidupan manusia. Haitsu lam tasudda 'alan nasi baban illa fatahat lahu ma huwa khairun minhu, yaitu tidaklah agama ini melarang suatu hal melainkan akan membukakan jalan lain yang lebih baik, yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tashilu 'alan nasi wa raf'ul haraji anhum, bahwa di dalam ayat ini masalah ini melarang sesuatu yang diharamkan kemudian membukakan jalan yang dibenarkan, ini memberi kemudahan bagi manusia dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sehingga ketika dikatakan, "Loh, kalau ini nggak boleh gimana?" Ada jalannya, begini yang benarnya. Jadi selalu ada jalannya, dan mengambil jalan ini kok susah? Tidak, kalau kita lakukan kita akan mudah dan kita akan mendapatkannya. Fa'amilin nasa bihadza mastata'na, maka perlakukanlah manusia dengan cara seperti ini semampumu. Kullama sadatta alaihim baban mamnu'an, setiap kali kau tutup jalan yang dilarang oleh agama dari manusia, maka faftah lahu minal mubah, bukakan baginya pintu yang membolehkannya, mayugni anhu mastata'ta, yang dapat memenuhi harapannya semampu yang kau miliki, dan berbagai cara lain. Ila dzalika sabilan hatta la yaqau fil harat, dengan cara seperti itu, yaitu melarang satu hal dan membukakan jalan yang terbaiknya, akan membukakan pintu kemudahan dan akan menghantarkannya kepada tujuan, sehingga ia bisa mencapainya tanpa harus keluar dari jalur syariat yang telah ditetapkan. Inilah syariat Islam yang luas dan sempurna, mengajarkan kita kepada semua hal sampai kepada perkara yang terkecil pun. Hadza naktafi, wa insyaallah nanti kita akan bacakan asar dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala biidznillah taala nanti. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.